Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Gwyneth, saya dari kelompok 8. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Engracia Quinley, Indi Kurniawan, dan Romanus Sinama. Baik, jadi di dalam video ini kami akan membahas tentang bagaimana upaya pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh salah satu organisasi internasional yang aktif di Indonesia, yaitu Greenpeace. Seperti yang kita tahu, SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicapai pada tahun 2030. Agenda ini mencakup berbagai aspek penting seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, keadilan sosial, hingga ekonomi yang berkelanjutan. Dalam negara Indonesia, banyak organisasi internasional yang turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan ini. Nah, salah satunya itu adalah organisasi internasional yaitu Greenpeace. Jadi Greenpeace ini merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup yang bersifat internasional yang dikenal aktif dalam kampanye-kampanye pelestarian alam dan advokasi kebijakan lingkungan. Halo semuanya, berikut ini adalah video wawancara kami bersama Kakak Bondan Adrianu, Tim Lead Greenpeace Divisi Climate dan Energi. Selamat menyaksikan. Terima kasih Gwyneth, Indi sama Kenzo. Salam kenal semua. Ya, perkenalkan, nama saya Bondan Adrianu, saya pengkampanye iklim dan energi di Greenpeace. Kebetulan bekerja dan beraktivitas di Greenpeace sejak 2015 sebagai pengkampanye iklim dan energi. Oke, terima kasih ya Bang. Mungkin boleh langsung masuk pertanyaannya aja ya Bang? Boleh, silakan. Jadi yang pertama itu ada, mungkin kami ingin meminta penjelasan sedikit mengenai Greenpeace sebagai organisasi internasional. Terus juga mungkin Abang bisa jelaskan sedikit divisi-divisi apa aja yang ada di dalam Greenpeace. Nggak perlu semuanya juga nggak apa Bang. Dan mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit tentang divisi yang Abang lead, Climate and Energy ya Bang, kalau nggak salah. Jadi Greenpeace sebenarnya adalah organisasi kampanye yang mengedepankan penyelamatan lingkungan agar bumi lebih hijau dan damai. Jadi di Greenpeace ini ada beberapa kampanye fokusnya, yaitu ada kampanye hutan, ada kampanye ocean ya, laut, ada kampanye iklim dan energi, ada kampanye urban, sekarang juga ada kampanye mengenai sosial ekonomi. Jadi beberapa kampanye itu sekarang semua jadi satu, dan semua fokusnya sebenarnya sekarang lebih kepada climate and energy dan climate crisis. Semua dihubungkan dengan itu, bagaimana bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat gitu ya. Jadi harapannya dari segi iklim energinya, transisi energi, kemudian dari penyelamatan hutannya, kemudian di laut juga, di urban, di kota, masuk juga bagaimana sosial ekonomi yang ada di Indonesia ini kaitannya bisa bertahan dengan kondisi krisis iklim gitu, kurang lebihnya gitu. Kalau di iklim energi fokusnya, karena saya sekarang salah satu tim leader di climate energi, kampanyenya lebih kepada bagaimana fokus ke energi terbarukan yang saat ini transisi energi kita harapkan agar Indonesia ya bisa mempunyai transisi energi yang nyata tanpa solusi palsu. Jadi transisi energi harapannya kita punya hashtag namanya fokus di terbarukan. Jadi Indonesia tidak lagi harusnya ya tidak pakai energi kotor seperti batu bara, masuk juga gas sebenarnya, dan nuklir. Dan itu yang kita anggap sebagai solusi palsu, bahkan bukan solusi ya. Gas ini kita kampanyekan. Jadi kita sekarang fokus ke dua itu, bagaimana kita suarakan kepada publik agar Indonesia tidak lagi pakai solusi palsu, salah satunya PLTU captive dan gas dalam transisi energinya, dan harapannya fokus ke energi terbarukan. Begitu fokusnya di kampanye iklim energi saat ini. Oke Bang, selamat sore. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk pertanyaan saya tuh, tadi kan Abang udah ngasih tahu juga kalau salah satu cara divisi Abang itu tuh melakukan kampanye. Tapi ada nggak sih pendekatan lain gitu untuk mendorong transisi dari energi fosil ini juga ke energi terbarukan? Ya, yang pasti karena kita fokusnya adalah lembaga kampanye ya. Kita berkampanye bagaimana menyuarakan concern kita kepada publik dan harapannya bisa didengar oleh pengambil kebijakan gitu. Dan pastinya bukan hanya kampanye tapi juga ada riset di dalamnya. Jadi kita punya macam riset-riset yang kita anggap itu menjadi hitting point ya kepada pengambil kebijakan yang lebih nyata kayak gitu. Selain
riset kita juga berkoalisi di mana kita sadar bahwa berkampanye itu tidak bisa sendiri, makanya kita juga berjejaring dengan Enter, salah satunya Enter Nusantara, kemudian juga berkampanye dengan lembaga lingkungan lainnya seperti WALHI ya. Kemudian juga yang paling penting adalah dengan kondisi Indonesia saat ini ya, Indonesia gelap, kita penting berkoalisi dengan lembaga-lembaga hukum, pendamping hukum, yaitu ada LBH, ISEL dan segala macamnya. Jadi kita sadar bahwa berkampanye itu penting, tapi juga tidak bisa lepas dari advokasi dan juga penguatan masyarakat. Dan kita berjejaring dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah, misalnya di Kalimantan, dan kita sebut sebagai grassroots ya, di mana grassroots menjadi penting sebagai corong atau suara dampak nyata yang dirasakan langsung di masyarakatnya. Jadi kita buat riset, kita buat koalisi, kita buat berjejaring dengan lembaga hukum, dan kita bagaimana suara dari masyarakat yang berdampak langsung itu terdengar. Dan kita memanfaatkan keahlian kita dalam hal berkampanye baik online dan offline pada publik, dan ujungnya adalah pengambilan kebijakan yang harapannya bisa berubah gitu ya. Begitu. Oke Bang, mungkin ini masuk ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin nggak pakai video kali ya biar lebih jelas. Oke, izin matik dulu ya teman-teman. Ya. Oke. Pertanyaan aku terakhir, tadi kita sudah bahas dari penjelasan, lalu kita sudah bahas juga dari pendekatan Greenpeace dalam mendorong transisi energi fosil ke energi terbarukan. Nah, pertanyaan aku sendiri yang terakhir itu, apa sih tantangan Greenpeace dalam melaksanakan pemenuhan SDGs? Nah, dan kalau Greenpeace di Indonesia itu tantangannya secara spesifik menurut Bang Bondan itu apa? Ya, tantangannya sebenarnya dengan kondisi saat ini ya, pemerintah yang no viral no justice, kita harus punya cara yang berbeda bagaimana berkampanye itu bisa langsung didengar, atau istilahnya push the right button ya. Jadi tombol yang harus kita sampaikan langsung tuh harus pas gitu, dan bagaimana make it viral. Karena kalau kita hanya bersuara sedikit tapi tidak konsisten dan tidak viral, itu satu hal yang mungkin kemenangannya akan tertunda gitu, atau kampanyenya bisa bertunda. Tapi kita harus punya strategi yang jelas, dan ini tantangan besar memang strateginya, karena di tengah kondisi Indonesia yang sangat berubah terus ya. Bahkan ada yang istilahnya kalau di netizen kan sekarang one day one satu hari satu kebijakan bodoh gitu ya. Setiap hari ada aja yang kebijakannya yang kita nggak kepikiran lah, nggak masuk akal gitu. Nah, artinya kita harus punya adaptasi ya, tidak sesuai dengan apa yang taklek, apa yang kita pegang, tapi kita harus bisa berubah sesuai apa yang dilakukan oleh negara saat ini gitu. Karena by the end sebenarnya ya kita harus push policy maker gitu. Nah, bagaimana cara menyentuhnya itu, kita harus punya strategi-strategi yang kreatif, unik gitu ya, dan ujungnya viral. Tapi yang paling penting bagaimana itu berdasarkan dari suara masyarakat langsung yang terdampak kayak gitu. Oke Abang, terima kasih. Nah, gini Bang, tadi kan Abang bilang terkait jangan memberikan solusi palsu ya. Nah, kami ingin tahu kira-kira prestasi yang sudah dikerjakan oleh Greenpeace mungkin di awal tahun ini atau beberapa tahun yang lalu yang sudah berdampak bagi iklim, khususnya wilayah Indonesia. Kira-kira apa? Ya, tentunya kita harus ada semacam bridging ya untuk menyampaikan iklim ini pada publik secara luas, pada pemerintah begitu ya. Iklim seperti apa yang kita mau bicarakan, bahkan kalau mau jujur tidak semua masyarakat yang sadar bahwa ini adalah krisis iklim gitu. Masih bilang climate change atau ya panas nih udaranya kayak gitu. Nah, kita harus punya target-target yang berbeda tuh, sampaikan kepada audiens yang berbeda, audiens yang baru sadar, yang sudah sadar, atau yang sudah advance kayak gitu ya. Jadi artinya perubahan yang kita lihat ini yang berhasil, saat ini kita berhasil, kalau boleh sudah dibilang berhasil ya, bagaimana kita menyampaikan kepada publik bahwa di Jakarta ini sudah ada pengertian bahwa udara yang kita hirup ini adalah salah satunya bersumber dari PLT batubara. Ya, yang dimana 2023 lalu itu ketika Presiden batuk gitu ya, baru sadar, kemudian KLHK baru bilang, oh ternyata 34% udara yang dihirup di Jakarta itu berasal dari PLT batubara. Disitulah kita bilang keberhasilannya, artinya masyarakat mulai sadar secara utuh dan bahkan disebutkan langsung oleh official government ya,
bahwa 34% yang kita hirup ini udahanya dari PLT batubara. Dan akhirnya di situ kita bilang bahwa yaitu salah satu kemenangan yang kita sebutkan, kita kampanye polusi udara ini kan sejak 2017. Di 2023 lah akhirnya yang kita bilang bahwa kenapa kita kampanye polusi udara, ujungnya adalah kita mau buat sadar bahwa udara yang kita hirup itu salah satunya adalah sumber dari PLT batubara. Dan akhirnya adalah tercapai itu, officially disampaikan oleh KLHK. Dan dari situ mulai kita buat angle bahwa ya krisis iklim ini salah satunya dari PLT batubara. Nah, edukasi itu yang mulai akhirnya diserap oleh semua audiens tadi, dari yang nol tidak punya penyadaran sampai yang sudah advance, akhirnya sadar bahwa PLT batubara adalah salah satu penyebabnya dari krisis iklim ini. Dan bagaimana kita menyampaikan solusi palsu ini, itu adalah hal yang PR lain sebenarnya, karena belum sampai masyarakat semua tahu bahwa ada solusi palsu. Ada loh ternyata PLTU captive, PLTU yang ada di industri, ada loh ternyata gas ini jadikan transisi energi di mana harusnya transisi energi ke energi terbarukan, tapi pemerintah pakai gas. Nah, ini PR penting lainnya yang kita istilah orang kalau mau naik kelas ya, kalau mengerti itu kan layer by layer, seperti kita mengupas bawang ya. Perlahan kita buat sadar masyarakat, akhirnya itu didengar oleh pemerintah yang akhirnya nanti pressure-nya adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang real untuk fokus di terbarukan, tidak di solusi palsu, yang ujungnya balik lagi ke penggunaan batu bara lagi gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bang udah mau menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Sebenarnya wawancaranya cukup sampai di sini aja Bang. Sebelumnya Baik. makasih banyak udah mau bantuin kita Bang. Terima kasih banyak. Good Thank luck you, lah Bang. tugasnya. Terima kasih banyak banget Bang. Sukses Terima selalu kasih Bang. banyak Tugasnya. Sehat selalu Bang. Sama-sama sukses.